Apakah boleh apabila laki-laki salat di belakang wanita sementara wanita sudah salat terlebih dahulu? Boleh, kalau tidak berimam. Karena kalau tidak berimam itu hukumnya masing-masing. Karena kalau tidak berimam, jadi tempat laki-laki tidak ada hubungannya dengan tempat perempuan. Perempuan tidak ada hubungannya dengan laki-laki. Tapi kalau berimam nggak boleh, tetap laki-laki di depan, perempuan di belakang. Balik itu, yang jadi imamnya perempuan, yang jadi makmum laki-laki. Waktu itu amin genta apa yang belum tumbimum. Jadi kalau tidak berimam tidak apa-apa, boleh. Mubalik gamin je nya nyan tabal lagi tajak ngeman derap naban asli. Ija mato tapasang ban terap. Ban asli mandeng na. Mato ke ija acit cuman ban terap kurang pa. Makruh. Jadi perempuan mengaminkan doa laki-laki, kecuali laki-laki bodoh. Ada laki-laki, tapi laki-laki cuma laki-laki ada banyak, tapi ya laki-laki lain nggak bisa jenis kelamin kayak laki-laki. Tapi ada perempuan cakap, ini boleh perempuan membaca doa, tapi dengan catatan yang mendengarkannya mahram bagi dia, bukan orang lain. Mahram artinya orang yang diharamkan nih nikah. Wanita yang sedang haid, apakah boleh masuk atau duduk di halaman masjid? Boleh. Di halaman boleh. Yang enggak boleh di dalam masjid. Misalnya ini ada ibu-ibu ataupun kakak-kakak ada yang berhaid. Tetapi karena sayang kalau tinggal pengajian malam Rabu atau malam-malam yang lain, tetap datang ke masjid raya, nanti sampai kemari duduk di dalam bak itu misalnya, boleh nggak apa-apa. Ini bar di kamu tala itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kita nyonya kamu lihat kepeganyo. Kalau memang ini ada di masjid raya ini sudah bagus memang. Yang pertama keadaannya meriah, hana tertutup. Yang kedua siapa saja boleh mengikutinya, siapa saja yang boleh. Ada tamu-tamu orang musafir mungkin istirahat sebentar, sambil istirahat bisa mengikuti pengajian. Kalau agak taat yang lagi. Tapi punya tingkat dua meriang ke. Benar. Tengku jika kita ingin membayar zakat harta kepada fakir dan miskin, bagaimana kita melihat seseorang itu fakir atau miskin yang berhak menerima zakat? Mudah cara melihatnya. Kalau dia membutuhkan uang 100.000, paling banyak yang dia dapatkan 99.000, tidak pernah tercapai 100.000. Itu sudah banting tulang, sudah berusaha siang malam, paling banyak yang dia dapatkan 99.000. Tidak pernah cukup 100.000. Itu namanya miskin. Yang satu lagi, dia perlu uang 100.000. Paling banyak dia dapatkan cuma 50.000. Itu paling banyak. Rata-rata dia dapatkan 45.000, 46.000 atau 47.000. Itu namanya fakir. Mudah. Jadi dilihat kondisinya. Pertama dilihat kepada istrinya, kemudian dilihat kepada orang yang ditanggung nafkah oleh dia, anak-anaknya berapa orang. Kemudian apa pekerjaan dia? Misalnya dia punya istri 1, anak 3, pekerjaan nggak ada. Ini termasuk dalam kategori fakir. Dia punya istri 4. Misalnya
Anak ada 15. Mah anjir. Kau rinang kem dah berangin lagi anjir. Anak ada 15 misalnya. Dia punya pekerjaan, tetapi tidak pernah mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh 4 istrinya dan 15 anaknya. Itu namanya miskin. Lagian caranya. Yang jangan begini. Tahun yang sudah lewat kita diberikan seni fakir di masjid. Tahun ini diberikan seni miskin. Kita protes Pak Imam. Kenapa saya miskin? Saya akan fakir. Itu yang nggak boleh. Miskin itu lebih bagus daripada fakir. Berarti dia orang galak di lah. Dia orang galak di terenggah dia cabe. Jadi jangan protes. Kalau memang yang sudah lewat diberikan hak fakir, tahun ini diberikan hak miskin, berarti alhamdulillah kita sudah diangkat derajat ekonomi kita di hadapan manusia. Manusianya lengan. Beda protes ngimum telah ketut rumah ngimum. Bengeh dah nak kira fakir. Apa boleh orang tua kita sendiri menyuruh kita bercerai dengan istri kita hanya karena orang tua tidak suka dengan istri kita. Karena menurut orang tua istri tidak sederajat dengan keluarga. Tidak boleh. Tidak ada intervensi. Kenapa orang tua kita tidak suka sama istri kita? Yang tidur dengan istri kita itu siapa? Suaminya. Masalah tidak sederajat itu memang sudah takdir. Tidak ada orang yang mau hina. Tapi karena Allah sudah mentakdirkan dia hina, sudah mentakdirkan dia miskin ataupun fakir, maka dia berterima kasih, bersyukur atas takdir tersebut. Lebih bagus dia daripada orang yang tidak mau bersyukur, sudah ditakdirkan martabatnya tinggi. Jadi nggak boleh. Cerai nggak boleh. Maka orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk bercerai. Memangnya latar belakang biasa ada latar belakang pihak ketiga. Biasa kisruh dalam rumah tangganya nak kita mengurung gile. Orang ketiga itu siapa? Banyak. Ada orang tuanya, ada orang samping rumahnya, ada kawan kelasnya dulu waktu SMA. Yang paling gawat acara reuni buka puasa bersama dengan kawan SMA dulu SMA dulu. Buka puasa bersama, habis buka puasa bersama bagi-bagi nomor WA. Alayan untuk malam kamu mulai WA. Katanya tibang keadaan anak sehat, kamu mulai baju-baju. Kelako ibi pel dingun, mengapakah dingun? Ibu rumah ibi pel dingun. Di lako ibi pel dingun ke rumah, mengapakah dingun? Jadi ujung-ujungnya terjadilah perpecahan rumah tangga. Ini bahaya. Maka lockdown kemarin, PSBB kemarin, bulan puasa kemarin, ada juga manfaatnya. Itulah karena tidak bisa buka puasa bersama. Bak warung-warung, biasanya kakao likut, ada buka puasa bersama di warung, meriah acaranya. Itulah acara buka puasa bersama. Maghrib tidak bersama, tarawih tidak bersama lagi. Inan buka puasa bersama. Tapi alhamdulillah dengan PSBB berusaha hana urung buka puasa bersama apa baru. Retnan nah hikmah ji. Nyangka. Apabila kita berzina dengan seorang, lalu kita bertobat dan kita menikah dengan orang yang lain, apakah sebelum kita menikah harus jujur kepada calon suami kita bahwa
kita sudah tidak perawal lagi, seharusnya harus jujur. Daripada terjadi permasalahan di kemudian hari, lebih bagus sebelum. Masalah jadi tidak jadi itu memang sudah takdir Allah. Kalau memang Allah mentakdirkan jadi, walaupun kita jelek tetap jadi. Tapi bila Allah mentakdirkan kita tidak jadi, walaupun kita sembunyikan tapi tetap tidak jadi, maka lebih bagus jujur. Mengaku je mentang sayang Iban. Nah, insiden maju pegah. Pajan insidennya. Nah, kata itu tuang kau liku, mending ada dan. Pegah gena. Kalau memang dia tetap melanjutkan, berarti itulah jodoh yang telah dituliskan. Kalau dia mundur, berarti memang sudah tertulis kita tidak dijodohkan dengan dia. Insya Allah kita akan dijodohkan dengan orang lain. Lagi yang yuk. Daripada tengok hati bocor, mau. Maksud dari dahulukan pakaian, dahulukan pakaian jilbab syar'imu, baru kamu bisa mengambil make upmu, sarung tanganmu, kaos kakimu, dan sandalmu. Apa maksud darinya? Saya nggak tahu maksudnya. Siapa yang bilang? Yang bilang ini siapa? Karena menurut saya jilbab itu aurat bagi perempuan. Punannya kaos kaki itoken. Itoken kaos kaki jilbab aurat juga bagi perempuan. Jadi sama kekuatannya. Jilbab pakaian yang bagus, yang tidak berbentuk aurat, tidak berwarna aurat. Kaos kaki aurat. Kemudian kecantikan, make up, dan pupula endung itu memang pakaiannya, pakaian tubuh. Jadi semua sama. Maka apa maksudnya kita yang mbak urung yang pegah hatanya putra. Ya, bila keluar mani, sebabnya dengan sebab apa saja, apakah dengan sebab bermimpi atau dengan sebab-sebab yang lain, wajib mandi. Itu namanya mandi jinabah. Kapan saja. Ibu saya pikun, terkadang ingat, terkadang tidak. Sering melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Jika kita menasihati, ibu saya langsung tidak terima. Kok dinasihati orang pikun? Yang dinasihati orang yang belum pikun. Kalau sudah pikun itu seperti anak-anak. Kita menerimanya dengan sabar. Karena sebelum kita waras ini dulu pikun juga semasa anak-anak. Tapi orang tua menjaga kita dan mendidik kita dan merawat kita dengan sabar. Animin ibu pun akan pikun juga. Tabah yang menjamai baru mau urang itu di ruang tamu rumah orang kita bertamu itu nggak pikun itu. Kita yo kare-karenya mau terjak baru ruang tamu gop nata tu nama ruang tamu gop. Pikun tapi pu kele rinci kita yo. Alah hai mutuah ini oh kata mutuah lo. Tuh baru mau gop ruang tamu mutuah. Jadi lebih lama masa kita pikun dulu daripada orang tua. Mungkin orang tua hanya sebentar pikun. Kita semenjak lahir mungkin sampai umur 11 tahun atau 10 tahun itu dalam keadaan pikun. Pikun total memang. Menan. Jadi sabar aja, nggak usah dinasihat. Ya tahu urung pikun lagi yang mau bayang kata jamun memori awai. Geile, gekli le siro, gekeb le siro. Bah mana ni kede? Baik tak pun video, tak share-share ke kau. Bah mana kede? Itulah masa-masa senang beliau.
Mungkin itulah kesenangan beliau. Jadi makanya yang namanya anak yang saleh tetap sabar menerima kondisi orang tuanya bagaimanapun. Apakah dalam keadaan sehat ataupun tidak sehat. Pek tenaga sehat urung pikun. Mengedep puding ngawatan tenaga sehat. Kawajar lah gedut. Lah nak keun urung pikun tenaga sehat ikam. Lah nak keun menang. In alkohol termasuk najis. Puhana. In alkohol najis. In diri alkohol itu najis. Karena bisa memabukkan. In alkohol yang mengandung sifat memabukkan najis. Karena kullu muskir najisun. Tiap-tiap yang bisa memabukkan itu najis. Bagaimana hukum jual beli saham pada perusahaan? Kalau memang jelas tidak ada tipuan di dalamnya, jelas yang membeli, jelas yang menerima, oleh yang terjadi takabur dalam majelis, langsung timbal balik penerima dan penjual, boleh hukumnya. Kalau tidak jelas nggak boleh. Bagaimana hukumnya salat berjamaah di tempat yang sempit antara perempuan dan kita laki-laki tanpa jarak dan tanpa tabing? Contoh saf pertama laki-laki dan saf kedua perempuan. Kalau bisa menghindar, yang perempuan nggak usah datang. Tapi kalau memang sudah datang, lebih bagus tunggu jamaah laki-laki, baru kita perempuan masuk. Kecuali nggak bisa menghindar. Misalnya kita di dalam musafir, dalam perjalanan, ini harus buru-buru karena kita ada target harus sampai jam berapa ke sana. Yang ada tempat salat cuma itu misalnya. Harus dekat-dekat, itu terpaksa namanya, boleh. Karena namanya musyakkah musafir. Tidak bisa dihindari. Tapi kalau di masjid ini misalnya jamaah laki-lakinya penuh. Cuma sedikit yang tinggal untuk saf perempuan dekat. Lebih bagus tunggu dulu selesai laki-laki baru kita masuk. Hukum kan? Benar. Kalau perempuan sama perempuan, saf mana yang paling utama bila berjamaah? Tetap saf pertama. Saf pertama. Ini yang kasusnya tadi, saf perempuan di belakang saf laki-laki. Ya tapi inang nah. Iki juga biasa juga. Jika saf perempuan paling baik adalah paling belakang. Tetapi kadang saf paling belakang seringkali harus bergeser merapatkan saf, terutama saf salat tarawih. Kadangkala ada yang tidak mau geser sehingga saf menjadi jarang. Dengan keadaan seperti itu bagaimana kita harus bersikap? Pokoknya yang namanya saf belakang itu lebih afdal, lebih bagus. Posisi kita di belakang lebih bagus. Nanti kalau safnya rapat, maka kita dapat lagi pahala rapat saf. Kalau tidak rapat, kita tidak mendapatkan pahala rapat saf, tapi mendapatkan pahala di belakang, paling belakang saf. Maka yang sebenarnya ini orang yang memang sudah ikut berjamaah harus ada ilmu jamaahnya. Kalau tidak ada ilmu jamaahnya, maka rusak kawan jamaah yang lain. Misalnya ada kosong di belakang kita, di samping kita ada kosong. Ini yang tugas isi orang yang di belakang, yang pas dengan kosong itu yang tugas isi. Tapi urang ilikok deo kalau urang ilikok nyalong. Nyai ke ganyang kosong saf ke kalau likot. Uke ganyang kita mau. Karena tidak mengerti. Ada lagi orang yang di sampingnya karena kosong saf, yang geser sampingnya. Padahal kita geser ke samping itu bukan solusi karena tempat kita jadi kosong lagi. Jadi yang solusinya saf yang kosong ditutup, bukan geser. Mohon kan? Dia biasa punya kosong yang pindah kan? Kayu di belakang trap juga di. Tapi ke solusi baik nak aku dongkit. Oke bu gara-gara kita yo kok kabu atau memberi geser mendung. Ngana kita pengeh loh. Akhirnya satu masjid harus geser. Padahal kalau mengerti yang di belakang cuma masuk ke depan selesai masalah. Di belakang itu masuk lagi selesai masalah.
Jadi lagi ya. Nyo bukan tamah lo mah. Nawate mengingat itu. Bagaimana penjelasan jika azan telah berkumandang tetapi jamaah masih mengikuti tahlilan sedangkan salat lebih didahulukan? Jangan kalau sedang azan tahlilan untuk sementara berhenti dulu. Nanti selesai azan tahlilannya dilanjutkan. Tahlilannya dilanjutkan. Orang yang tidak sempat sembahyang di awal waktu, dia wajib niat untuk salat dalam waktu. Kalau tidak dosa. Kalau kita sedang tahlilan, berarti begitu suara azan terdengar berhenti sebentar. Kemudian kita niat dalam hati, selesai ini saya salat atau saya salat dalam waktu. Tapi kalau sedang azan kita tetap melanjutkan tahlilan, itu tidak bagus, bahkan hukumnya makruh. Nampung? Yang lagi ancar aja solusi. Selama saya salat berjamaah di masjid, beta pegahanan nyanyi, beta pegahanan masjid, saya yang mati, saya puas. Saya jahat, anda mungkin. Jika kita salat sebelum salat fardu atau setelah salat fardu berjamaah melakukan salat sunat, apa hukumnya jika jumlah di saf pertama muazin baca? Ya, kalau memang safnya sudah penuh sementara muazin dan imam, jadi dia harus keluar melalui jalan mana? Jalan tengah-tengah antara saf, buka saf antara. Ya mesti kan posisi berdiri begini dia. Tengah-tengah ini ambilnya. Nanti waktu itu wak bahu yang buka bacut. Sampai tu gede tibit. Nah ini enggak ada jalan untuk keluar. Lagi yang caranya. Kalau ada pintu depan, keluar dari pintu kan ada batas saf ini. Ini batas saf yang dalam batas nggak boleh pijak, yang di luar boleh. Tapi kalau nggak ada batas, ambil garis tengah, yang bukan langsung berhadapan dengan tempat sujud makmum. Tengah-tengah. Ini yang lucu begini. Arab Saudi itu negara Islam, ya bukan? Ya. Arab Saudi negara Islam. Tapi musallanya musalla transit, itu ternak jauh lain. Musallanya asal-asalan. Ana mau tahu hujung musalla. BO musalla, imam tidak disediakan khusus. Siapa saja yang memang mau jadi imam, muazin enggak ada, semua enggak ada. Itu padahal negara Islam. Malaysia tidak pernah memproklamirkan dirinya negara Islam. Tapi musalla bandara nyocap Malaysia. Kalau salat pertama setelah iqamah itu ada imam khusus. Tapi nanti kalau jamaah kedua, ketiga itu terserah para musafir. Dan Malaysia kan negara maju. Salat subuhnya di bandara itu ada kunut. Nah kunut ilong te pompon yan kagli lo de puna kunut puana karena mana beres maya pada bikin na kunut hana kunut tapi hana kunut. Jadi nyamban, padahal di Malaysia bukan negara Islam tapi tempat ibadatnya sangat dijaga. Di Jeddah bahagian dari Arab Saudi menyoba kan bak transit raya musalla ji. Tapi ini yang di lantai 2 yang tempat transitnya hana musalla. Mudah-mudahan yo melele tiba-tiba ini. Mana. Musa aju nyanyian ote ta sujud ka tu urang hinan. Nyo kali baca. Nyo kali.
Nyo galong ka? Nyo galong beli tayang lamu ke ni. Nyo. Bagaimana seorang istri yang dicerai sedang hamil? Adakah iddahnya sesudah ia melahirkan? Ya, sesudah ia melahirkan berlalulah iddahnya. Ini yang sayang. Kalau dia baru mengandung umur 1 bulan, jadi iddahnya sampai 9 bulan sampai dia melahirkan, baru bisa nikah dengan orang lain. Ini yang sayang. Makanya talak dalam masa hamil hukumnya haram karena membawa mudarat bagi istri. Begitu juga dengan orang yang keguguran, sedang gugur dicerai. Bagaimana? Kalau sedang gugur seperti biasa, karena kalau gugur itu bukan lagi hamil, status anaknya sudah nggak ada lagi. Jadi iddahnya seperti iddah orang biasa. Kalau memang belum gugur, masih dalam keadaan hamil, kemudian gugur, lalu iddah, selesai iddahnya. Tapi kalau sudah gugur, itu seperti iddah orang biasa. Ada bilang kita dalam salat supaya khusyuk, kita meyakini ada Tuhan di hadapan kita. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah itu tidak bertempat. Bagaimana kita meyakini ada di depan? Kalau kita meyakini Allah ada di depan, itu tandanya kita meyakini Allah itu bertempat. Kalau kita meyakini Allah di depan kita, orang di samping pun meyakini Allah di depannya, orang di samping pun meyakini Allah di depannya. Kalau ada orang 100 orang, berapa orang Tuhan? Berapa Tuhan? Jumlah Tuhan jadi berapa? Jadi 100 Tuhan. Jadi ya anjir. Tapi kita meyakini bahwa Allah melihat. Jika kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah sedang melihatmu. Lagi yang mana dia yakin? Yakin ihsan. Ada hadis membenarkan Tuhan ada di langit karena bermalam-malam i'tikaf, bangun yang mana yang sebenarnya. Tidak boleh kita meyakini Allah ada di langit. Itulah tauhid Wahabi. Mereka hanya mengambil sepotong ayat innallaha 'alal arsy istawa. Tetapi ketika ayat Nabi Ibrahim ingin berjumpa dengan Allah, aku datang kepada Tuhanku, saya dini, Tuhan selagi akan memberi petunjuk kepadaku. Kemana beliau datang? Ke Gaza, ke Palestina. Berarti Allah itu di mana posisinya? Di Palestina, karena beliau datang ke tempat Tuhan. Kemudian ada ayat lain lagi. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang sabar. Orang sabar itu di mana? Di aras atau di bumi? Di bumi. Apakah di aras ada Allah? Berarti di bumi ada Allah juga. Padahal Allah sudah menjelaskan sendiri di mana posisinya. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentangku, wahai Nabi Muhammad, jawablah, aku ini dekat. Itu aja jawabannya. Itu kan surah Al-Baqarah. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku selalu menerima doa hambaku bila hambaku berdoa. Itu ayatnya Allah sudah menjawab sendiri. Nalam, kemana saja kamu berpaling, fasamma wajhullah. Ayat Al-Quran. Kemana saja kamu berpaling, maka di situ ada Allah. Kita berpaling kemana? Apa ke sana atau kiri kanan depan belakang? Kiri kanan depan belakang, bukan ke aras. Inilah Wahabi. Jadi Wahabi ini mengambil sepotong ayatnya, enggak banyak, sepotong-sepotong ayat. Ini sama seperti begini. Waktu kami ke makam Salman Al-Farisi di Palestina, kami keluar dari makam Salman Al-Farisi, ada sekelompok kaum laki-laki duduk. Mereka sedang membacakan Al-Quran.
Saya tanya sama Ustadz Irham, ini beliau ada saksinya. Ini apa yang sedang dilakukan mereka? Beliau menjawab, inilah tahlilnya orang Arab. Tadi ada orang meninggal, mereka tahlil baca Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang bilang tahlilan ini hanya ada di Indonesia atau ada di Aceh, itu namanya kurang piknik. Memang lagi tahlilan, baca Al-Quran, kirim doanya kepada orang yang sudah meninggal. Kita karena orang malas, Al-Qurannya cuma kita baca surat Ikhlas karena orang malas biasa. Tapi orang sana orang rajin, memang baca. Misalnya cucu ayat jaman, geduk keliling pakai mic. Itu di Masjid Salman Al-Farisi di Palestina. Jadi karena Wahabi mungkin tidak pernah ke Palestina, dia hanya ke Mekah atau lihat tetangga-tetangganya, pegah ada tahlilan itu bid'ah, kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal bid'ah. Kirim pahala kepada orang yang sudah meninggal bid'ah, kita tidak membantah. Tapi yang kita kirim pahala bukan ke orang, ke ruh orang. Kita kirim pahalanya bukan ke orang meninggal. Ke siapa juga? Ila ruhi pulan, ke ruh orang yang sudah meninggal. Roh tidak pernah meninggal. Roh itu hidup. Kalau roh tidak hidup, tidak ada manfaatnya azab kubur ataupun nikmat kubur. Jadi kita hidup, roh pun hidup. Orang hidup kirim kepada makhluk hidup. Nampum leh. Jadi menang. Jadi punya kita kamu pun, tapi orang yang hitam pun lagi biasa sih. Kita kampung bagian, yang biasa. Misalnya begini, ada orang tua Wahabi, memang asli Wahabi, orang tuanya pun Wahabi. Orang tuanya sudah meninggal. Misalnya ini maaf kalau ada di sini. Misalnya Herman namanya. Maaf tapi kita bilang begini, punah Herman. Oke, murunya. Lagi nak konek kena tang Herman ya. Misalnya kita bilang begini, Herman laknatullah. Jangan bilang almarhum, karena almarhum itu doa. Karena arti almarhum semoga Allah merahmatinya. Untuk apa kita doakan lagi? Karena doa orang hidup nggak sampai ke orang mati. Jadi kita bilang langsung, Herman laknatullah. Kalau mukanya merah, berarti dia mengakui sampainya doa kepada orang yang sudah meninggal. Kalau dia santai-santai saja, itu tandanya iya, itu Wahabi kental kali. Yang lucunya mereka tetap mengucapkan hafizahullah kepada orang yang sudah meninggal. Guru-guru mereka yang sudah meninggal hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Entah apa didoakan lagi sudah meninggal. Nah boleh? Nyan logika paling ubah. Almarhum nggak boleh, mendiang mentang. Lagi awak jegun. Kita salah juga. Untuk orang Islam yang sudah meninggal bukan mendiang. Oleh pupuang no dirod. Kakak tinggi tat pergaulan. Almarhum, Allah yarham, itu doanya. Nyo mendiang, mendiang dro kejamun kadang boleh mendiangnya. Engkau meninggal. Mampu bahasa mendiangnya. Je ke mendiang aja. Supaya nak bakal waspada aja mendiang. Dia tulis. Padahal nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak ada doanya. Boleh tapi nggak ada doa. Allah yarham ataupun almarhum. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil masjid wal maqam.